Sudah selesai jeda kita menjelang sesi 2 webinar kita pada pagi hari ini. Ibu-ibu peserta dan bapak-bapak yang juga hadir sebagai peserta Zoom sudah break ya di rumah masing-masing. Jadi agar tetap fokus menyimak sesi kedua ini, jangan lupa minum air putih, makan kudapan, dan rileks untuk menerima semua ilmu. Kosongkan gelas kita agar semua ilmu itu bisa masuk dengan baik, kita serap dengan baik dan kita laksanakan dalam kehidupan kita nanti. Baik, untuk sesi kedua ini alhamdulillah Ustadz Ayat Cahyadi sudah hadir bersama-sama kita. Baik, saya panggil dulu dengan pantun ya. Tebing tinggi di atas Gunung Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Kita undang Ustadz Ayat Cahyadi berbagi inspirasi di pagi ini. Baik, kepada Ustadz Ayat Cahyadi, silahkan untuk duduk di hadapan kita semua. Saya akan bacakan kurikulum vitae Ustadz Ayat Cahyadi. Nama lengkap Ayat Cahyadi, SSI, lahir di Bekasi, tanggal 22 Juli 1971, agama Islam. Alamat sesuai KTP, Jalan Teku Bay, Peputra Indah 2, G193. Kalau enggak sesuai KTP, alamatnya di mana, Ustaz? Ya, sekarang di Tenayan. Alamat sesuai KTP di Peputra Indah, tempat tinggalnya di Tenayan. Kemudian istri Indriarita, jumlah anak 5, pekerjaan terakhir Wakil Wali Kota Pekanbaru. Jadi insya Allah ya seluruh peserta Zoom bahkan warga Kota Pekanbaru sudah sangat kenal dengan Ustadz Ayat Cahyadi yang sudah lama berbakti mengabdi untuk memajukan kota kita, Kota Pekanbaru ini. Baik, langsung saja ya tanpa memperpanjang waktu kita silahkan Ustadz Ayat untuk menyampaikan sharing pengetahuannya, pengalamannya ya sebagai seorang ayah yang sudah membersamai anaknya 5 orang, bahkan sudah punya cucu 2 ya Ustadz. Betul Ustadz, 4. Saya tidak update cucu sudah 4 ya. Jadi sebelumnya Ustadz Ayat Cahyadi ini beliau adalah Ketua Forum Ayah Riau. Nah, jadi nanti insya Allah akan sering ke depan ya ibu-ibu penggerak RKI berinteraksi dengan beliau ya untuk kembali menguatkan peran keayahan ya dan pengasuhan oleh ayah sehingga tidak muncul Ustadz. Jadi ketika saya membaca artikel Ustadz, bahwasannya hari ini Indonesia itu termasuk dalam negara yang dijuluki dengan fatherless country Ustadz. Fatherless country itu negara tanpa ayah. Nah, jadi dari hasil penelitian, ternyata hari ini peran ayah di negeri yang kita cintai masih sangat rendah gitu. Makanya penting kita untuk mengedukasi para ayah. Nah, ini momennya. Langsung saja silahkan Ustadz Ayat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Moderator yang saya hormati, Bapak Ibu semua yang berhadir ini secara online. Tentu pertama kita bersyukur. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesehatan, perlindungan, keamanan. Sehingga kita bisa bertatap muka walaupun secara Zoom. Ini adalah nikmat-nikmat Allah yang luar biasa yang harus selalu kita syukuri. Mari kita selalu selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini belum lahir sudah dinanti-nanti oleh para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim bersama anandanya Nabi Ismail alaihissalam doa di dekat Ka'bah. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatsluna alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmah. Wahai Tuhan kami, utus dari dekat rumahmu ini, Baitullah ini, seorang nabi yang akan membacakan kepada mereka ayat Engkau, mengajarkan kepada mereka ilmu dan hikmah dan mensucikan jiwa-jiwa mereka.
Bahkan kemudian Nabi yang jaraknya dekat dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Isa alaihissalam, itu sampai memberikan kabar gembira kepada umatnya. Dalam surat As-Saff ayat yang ke-6, wa iza qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul yang diutus untuk kalian. Dan kepada aku berikan Injil dan aku juga membenarkan Taurat. Dan aku membawa kabar gembira. Nah, ini jadi nabinya belum lahir. Nabi Muhammad SAW belum lahir. Tapi Nabi Isa alaihissalam memberikan kabar gembira kepada umatnya Bani Israel bahwa setelah beliau itu akan lahir seorang nabi, khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul, yang bernama Ahmad, paling terpuji. Terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terpuji pada manusia, di sisi manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau ya Nabi Muhammad itu memiliki akhlak yang azim, mulia. Maka kemudian Allah tegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu ada uswatun hasanah, contoh teladan yang paling baik. Dan Rasulullah, karena beliau adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul, risalah Allah Subhanahu wa taala Allah sempurnakan berikan kepada Rasulullah. Ini maka hampir semua peran yang dilakukan manusia ini ada pada Rasulullah dan tidak ada pada nabi dan rasul sebelum Rasulullah. Rasulullah pemimpin. Rasulullah ya, nabi dan rasul jelas ya. Rasulullah suami. Rasulullah juga ayah, Rasulullah juga kakek. Nah, saya udah jadi kakek. Alhamdulillah, sudah Allah karuniakan 4 cucu, semua laki-laki. Anak saya 5, 1 lagi, 4 perempuan. Paling kecil itu umur 18 tahun. Paling kecil anak umur 18 tahun. 3 sudah keluarga. Nah, jadi pada Rasulullah ini lengkap gitu ya. Ayah, suami, pedagang, pemimpin. Jadi maka di sini, ini yang disaja oleh Partai Keadilan Sejahtera melalui kegiatan kita ini, sempena Hari Ayah, kita mengokohkan keluarga-keluarga kita dengan meneladani keluarga Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah sebagai seorang ayah. Ini bagus sekali. Apalagi tadi kutipan dari moderator kita ngeri-ngeri gitu nih. Ketika dikatakan Indonesia ini negara tanpa ayah, jadi ayah-ayahnya pada kemana gitu ya. Ketika dikatakan Indonesia ini negeri tanpa ayah, ini ayah-ayahnya pada kemana gitu. Jangan-jangan sibuk cari piti. Ya, sibuk cari. Padahal ya, ketika kita ingin membangun ketahanan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, itu harus dimulai dari ketahanan keluarga. Dan ketahanan keluarga ini kata kuncinya adalah ayah. Kata kuncinya adalah ayah. Kata kuncinya adalah ayah. Insya Allah beberapa hari yang lalu saya ada acara sempena menjelang Hari AIDS Sedunia. Hari AIDS Sedunia itu setiap tanggal 1 Desember. Ya, 1 Desember. Seluruh dunia ini memperingati Hari AIDS Sedunia. Nah, saya diundang oleh KPA Provinsi, sekaligus juga dapat penghargaan, ini bukan sebagai ketua KPA,
Karena ketua KPA-nya itu sudah tak lagi. KPA itu Komisi Penanggulangan AIDS. Namun secara individual gitu. Saya diberikan penghargaan ya, karena peduli bagaimana upaya-upaya penanggulangan HIV/AIDS yang saya memang saat menjabat sebagai wakil wali kota dan juga sekaligus ex officio ketua KPA itu selalu mengkampanyekan ketika ingin kita bisa menanggulangi AIDS maka kata kuncinya adalah ketahanan keluarga. Ya, ketahanan keluarga, dan ketahanan keluarga ini faktor paling penting kuncinya adalah ayah. Ayah. Jadi diceritakan tuh ada ya, seorang orang tua yang kaget gitu ya. Kaget ketika anaknya yang masih SMA, ini di Riau loh. Saya nggak menyebut kabupaten kotanya di mana gitu ya, karena di situ juga tadi disebut. Hanya di Riau. Ya, di Riau, ya, di provinsi yang kita cintai ini, ketika kaget orang tuanya itu ketika anaknya SMA laki-laki itu terkena virus HIV. Dan penyebabnya, yang tambah orang tuanya itu kaget, ya, bahkan tak percaya gitu ya. Terkena virus HIV-nya melalui LSL. Apa nih LSL? Yang kenal kita XL ya. LSL ini laki-laki suka sama laki-laki. LSL. Jadi istilahnya sana LSL, istilah-istilah penanggulangan AIDS. Nah artinya apa? Ini kan artinya tak perhatian gitu ya. Sama anak sampai anak sudah ya, terkena virus HIV bahkan kemudian sampai sudah kepada AIDS. Baru tahu ketika pihak KPA menyampaikan. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan nih, baik yang secara Zoom maupun mengikuti lewat CKS TV. Kalau kita perhatikan Rasulullah SAW sebagai seorang ayah ya terhadap anak-anaknya. Berapa sih anak Rasulullah? Ini ceritalah 7 ya, 4 perempuan 3 laki-laki ya. Dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu 6 orang. Kemudian dari Sayyidah Maria itu 1 orang laki-laki, tapi yang laki-laki ini wafat semua dalam usia anak-anak ya, usia paling tinggi usia 2 tahun. Nah pertama, Masya Allah, ada ungkapan hadis ya, ada hadis dari Rasulullah SAW yang saya pikir ini udah kata kunci luar biasa. Mau kita sebagai suami, mau kita sebagai ayah, mau kita sebagai datuk, kakek. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, khairukum li ahlihi wa khairukum li ahli. Kata Nabi. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku. Ya termasuk sebagai seorang ayah. Padahal kalau dikatakan sibuk, siapa sih paling sibuk? Kita atau Rasulullah? Ini para ayah nih yang mengikuti. Kita atau Rasulullah? Rasulullah itu sangat sibuk luar biasa. Ya. Tapi tetap perhatiannya kepada anak, ya, cucu, keluarga. Tadi mengatakan khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik kepada keluarga. Pertama tentu adalah ya, rasa sayang, ya. Sayang ya, dengan ungkapan, dengan pelukan kepada anak-anak, dengan ciuman ya, kepada anak. Dan biasa Rasulullah ketika ya, ada tamu, ada cucunya tetap ya, sampai ketika itu menciumi Hasan ya, bin Ali. Ya. Ada sahabat yang bilang, saya punya anak 10 katanya. Banyak nih anaknya. Jadi kalau punya anaknya baru 2 tambah lagi jadi 3. Kalau 3 tambah lagi jadi 4. Kalau 4 tambah lagi jadi 5 gitu, nggak usah khawatir. Kan KB. KB itu keluarga berkualitas.
Keluarga berkualitas, KB itu. Ya. Jadi sekarang berapapun anak yang penting berkualitas. Nah, kalau dulu kan 2. Kalau sekarang istilahnya gitu, keluarga berkualitas. Jadi kalau anaknya ya 5 misalnya, saya 5 ya, berkualitas KB. Jadi ini ada salah seorang yang punya anak 10, melihat Rasulullah mencium cucunya. Ya, mencium cucunya Hasan. Saya punya anak 10, tak pernah saya cium. Apa kata Nabi? Ya. Barang siapa ya, yang menyayangi yang ada di bumi ini akan disayangi ya oleh yang ada di langit. Ya. Nah jadi ini, jadi penting sekali ini rasa sayang kita, ya perhatian kepada anak-anak kita. Jadi sesibuk apapun sayang, ya kemudian perhatian, cinta, kasih sayang kepada anak-anak ini, ya ini harus ada pada kita. Ya. Ini pertama. Ya tentu di sini Bapak Ibu semua ya, bukan berarti kita tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Tadi saya sampaikan, kalau dikatakan yang paling sibuk adalah Rasulullah. Tapi ternyata tetap ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat-sangat dirasakan di tengah keluarga. Ini pertama. Tinggal pengaturan waktu saja. Dan sebetulnya kalau kita sekarang, alhamdulillah, kemajuan teknologi ini luar biasa. Ya, dibantu. Ya. Pakai kalau keluarga kita jauh-jauh, anak-anak kita jauh, tetap kita masih bisa video call. Saya alhamdulillah, anak paling besar bersama istrinya itu jauh di Sulawesi Tengah, di Palu. Di sana ada cucu 1. Nah, nomor 2 sekarang sedang sama saya, perempuan, tapi suaminya jauh di Abu Dhabi. Nah, nomor 3 bersama suaminya itu di Cirebon bersama cucu 2 orang. Nomor 4 itu sedang kuliah di Malang. Nah, nomor 5 paling kecil sama saya, di Pekanbaru. Nah, gimana nih agar terus terjalin ikatan batin ini kita bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita. Kita alhamdulillah ada video call, tinggal video call saja kan, video call. Jadi sangat dibantu kita ya, sangat terbantu ini dengan adanya ya kemajuan teknologi IT. Nah, ini pertama. Yang kedua, ya Rasulullah terhadap anak-anak ini ya selain perhatian, cintai dan juga selalu ya beliau tidak otoriter. Tidak otoriter. Oh, saya ini ayah harus ikut. Tidak. Ya bisa kita ambil pelajaran ketika ya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha itu dilamar sama keponakan beliau sendiri ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Nah, Rasulullah sebelum mengiyakan itu tanya dulu kepada Sayyidah Fatimah, ini Ali mau melamar engkau. Mau enggak? Jadi tak mentang-mentang apa ayah udah harus terima. Inilah yang kemudian karena dipaksa, akhirnya kemudian ya, ketika menikah akhirnya ya, baru beberapa saat kita dengar sudah bisa, ya, sudah bisa. Nah, jadi ya, tidak otoriter. Ya bahkan tadi mengajak musyawarah penting. Ya misalnya kita dalam hal pendidikan, ya, dalam hal pendidikan tanya. Ya walaupun tentu kita berusaha mengarahkan, namun tetap harus musyawarah dan lihat potensi anak-anak kita, potensi anak-anak kita. Tak bisa kita paksa, kamu ini semua harus jadi para hafiz. Rupanya anaknya tak siap gitu. Ya. Ada. Ini contoh-contoh saja. Dipaksa gitu ya. Anak-anaknya masuk pesantren. Rupanya ya anaknya tak siap. Tak siap. Ya, akhirnya keluar dari pesantren. Nah,
ini karena memaksa dari pendidikan ya, bahkan kemudian ya, malah ya ketika sudah di luar karena nggak lagi dalam pesantren yang terayomi, ayahnya sibuk, ya, emaknya juga tak perhatian, malah kemudian kasihan ada yang terkena narkoba, ya, kasihan kita. Ya. Nah ini karena tadi memaksakan. Ya. Jadi sekali lagi sebagai seorang ayah kalau kita belajar dari Rasulullah SAW itu tidak otoriter, aja musyawarah, lihat potensi anak, gitu. Dan juga jangan main tangan. Nah ini kalau main tangan bahaya ini. Ya. Kalau main tangan, oh sedikit-sedikit pukul, pakai hadis. Kalau anakmu umur 10 tahun, kalau anakmu umur 10 tahun belum sholat, pukul. Wah. Dan itu ya, saya karena tinggal di Tenayan, ya, sejak tak lagi menjabat saya tinggal di Tenayan. Rumah di Simpang 3 itu usaha saya, kalau saya bilang untuk pensiunan istri saya bilang. Dan ada sedikit untuk kantor partai, untuk DPC PKS Bukit Raya. Jadi saya tinggal di Tenayan, ya, itu untuk melatih anak saya paling kecil, ya, itu kami kumpulkan anak-anak sekitar tuh mengaji. Kan namanya tinggal di kampung kan, pinggiran Pekanbaru. Itu siapa sih? Ketika ya, ada yang susah diatur, apa kata seorang anak nih, Pak Ustadz tanya. Ya Pak sampai 6 Januari. Rotan aja katanya. Justru anak itu yang minta saya pakai rotan aja gitu, biar bisa diatur gitu. Saya bilang saya terkejut juga ini anak. Berarti kalau pakai rotan aja entah di mana dia ini mendapati gitu ya. Ini langsung pakai rotan supaya bisa diatur. Ya memang ada hadis itu, tapi bukan, kalau kita perhatikan Rasulullah SAW tak pernah main rotan gitu ya. Dan itu didapati, Masya Allah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu membantu Nabi 10 tahun. 10 tahun. Ini bukan waktu yang sedikit, 10 sebentar, ini 10 tahun. Tapi kata Anas bin Malik, tak pernah kepada beliau sendiri mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan. Tak pernah. Insya Allah. Dan kata Anas bin Malik, tidak ada yang aku lihat yang paling baik kepada keluarganya kecuali Rasulullah SAW. Nah, jadi ini Bapak Ibu semua, ya, hari ini ya, bagian kita membantu ya, ketahanan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini para ayah. Nah, saya ayah nih, udah jadi datuk. Kita kokohkan keluarga-keluarga kita, ya, ketahanan keluarga kita. Ya, sebagai ayah tentu adalah anak-anak kita. Ya, didik anak-anak kita, ya, sayangi anak-anak kita, awasi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, soleha, sebagaimana doa kita. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Mungkin itu. Ya, demikian ya tadi luas sekali penjelasan Ustadz Ayat. Saya agak tertegun tadi Ustadz Ayat. Dengan prolog Ustadz Ayat, ya, tersentak saya tadi ketika Ustadz Ayat mengisahkan tentang bagaimana Rasulullah bahkan jauh sebelum hadir ke dunia, kehadirannya sudah dinantikan oleh semesta. Masya Allah. Jadi saya berpikir kalaulah seorang ayah ya bisa memposisikan dirinya seperti itu, yang kehadirannya di rumah, kepulangannya di sore hari itu begitu dirundukkan oleh anak istrinya. Kira-kira gimana ini Ustadz? Tipsnya Ustadz ya. Misalkan gini, kan kalau ayah pulang kerja itu kan letih ya Ustadz. Ya. Harapan kita yang buka pintu ini kan ayah datang dengan senyum Ustadz. Iya kan Ustadz, walaupun dia letih dia datang dengan senyum, menyapa kita dengan wajah gembira. Tapi kadang-kadang tidak sesuai Ustadz. Kira-kira gimana gitu Ustadz ya. Kemudian ini Ustadz ya, berita terbaru ya. Di awal November itu ada seorang ayah yang dia itu membacok dengan samurai ya. Mungkin berita sudah banyak ya, ini membacok dengan samurai anak dan istrinya. Anaknya, dia punya anak 2, satu usia SD, yang satu bayi. Jadi yang SMP ini
tewas, istrinya kritis, yang bayi diselamatkan tetangganya. Ini cukup menggelitik Ustadz ya. Kami kan para ibu tidak bisa menyelami jiwa ayah sampai ke dasarnya Ustadz. Kira-kira kenapa gitu ya Ustadz ya, seorang ayah yang harusnya dia menjadi pahlawan bagi keluarga, pahlawan ya bukan hanya pahlawan untuk mencari nafkah ya, bukan itu, tapi ayah itu kan dia memimpin keluarga, pelindung keluarga, memberi teladan, memberi rasa aman Ustaz. Jadi kalau ayah yang sudah ringan tangan, anak tidak aman di rumah. Itu gimana Ustaz? Jadi yang pertama tadi bagaimana tipsnya agar ketika ayah pulang dia tetap bisa seger walaupun letih ya, mencari nafkah. Yang kedua, apa yang menyebabkan gitu seorang ayah sampai ada godaan ya, godaan setan itu membuat dia bisa kalap gitu. Kan banyak kasus membakar istri, membunuh anak. Itu kira-kira apa Ustadz? Silahkan Ustadz. Iya. Ini memang tips ini supaya di rumah segar terus ya. Ya sebetulnya kalau kita mencontoh Rasulullah SAW, ya kalau kita ikuti betul pola kerja, pola hidup, ya Rasulullah SAW akan segar. Rasulullah itu cepat tidur, ya kan? Cepat tidur. Nah kita ini kadang begadang. Iya. Akhirnya karena malamnya lambat tidur, kemudian pagi sudah harus beraktivitas, ya, kan capek kita nih, ya, capek kita, ya, ya akhirnya pas di rumah langsung, ya, capek. Gitu. Nah jadi penting di sini bagaimana pola kerja kita, ya, pola kerja kita. Jadi diatur, ya. Kalau dia di kantor pulang jam berapa sih? Nah, kalau kantor ya. Jam 4. Ya, jam 4 sudah langsung saja, kalau tak ada aktivitas lain langsung ya, sampai rumah. Ya, kan gitu ya. Kalau kantor, ya, terutama kantor lah. Kalau yang lain kan bisa diatur. Ya, kalau pekerjaan yang lain bisa diatur, tergantung kita kan. Tapi kalau kantor kan terikat dengan jam kantor gitu. Tapi kalau yang lain apakah petani, apakah pedagang, ya, nah ini memang sangat fleksibel sekali. Nah berarti di sini adalah kesadaran kita harus kita munculkan lagi, baca kembali. Ya, bagaimana kita ini berkeluarga bukan hanya sekedar kumpul dalam satu rumah. Kita ini berkeluarga karena kita ingin bagaimana rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita ini berkeluarga bagaimana bahagia bersama istri kita, bahagia bersama anak cucu kita. Bahkan kebahagiaan kita berkeluarga bukan hanya di dunia ini. Kita ingin bagaimana kita bahagia sampai ke akhirat nanti bersama anak cucu kita. Maka kalau kita baca surat Al-Mu'min, surat ke-40, ya, ayat yang ke-8, itu ada doa malaikat-malaikat pemikul ars. Rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'adtahum man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Wahai Tuhan kami, kata malaikat, ini doanya malaikat. Masukkan mereka ke surga Aden yang telah engkau janjikan untuk mereka, barang siapa yang soleh di antara bapak-bapak mereka, di antara istri-istri mereka, dan di antara anak cucu keturunan mereka. Man solah, syaratnya soleh. Dan tentu ini sebagai ayah, ini bagaimana istri, anak, cucu, ini bagaimana kita berikhtiar menjadi, ya, istri, anak, cucu yang soleh, sehingga nanti di dunia bahagia. Dan ukuran bahagia tidak selalu harta, ya. Ini kadang-kadang harta dikejar-kejar, ya. Keluarga diabaikan. Ya, dapat Allah berikan manjadda wajadda, kan. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh akan dapat. Ya. Jangankan kita yang Islam, saudara-saudara kita yang tidak Islam saja ketika sungguh-sungguh berhasil gitu. Namun ketika kita lupa terhadap keluarga kita, lalai, akhirnya apa? Itu tadi ada kasus-kasusnya. Nauzubillah, jangan sampai ini terjadi pada keluarga kita. Kita kejar-kejar harta, pangkat, jabatan, keluarga dilupakan. Akhirnya keluarga dapat, jabatan dapat, tapi keluarga kacau.
Kita sekarang era zaman-zaman informasi bertebaran lah, itu kita bisa ambil pelajaran ya. Ya, para pejabat gini sini, pelajaran bagi kita. Ya, tak perlu kita sampai sebutkan ya, nama segala macam. Karena udah menjadi sekarang kan ya boleh mengekspresikan diri gitu ya. Jadi berita, update status segala macam. Nah ini nih menurut saya ya, kita harus baca ulang kembali ya, bagaimana kehadiran kita memang sangat dibutuhkan. Jangan sampai siang sudah sibuk ya cari kerja, pas di rumah tidur. Kecapean udah. Akhirnya kapan interaksinya? Maka di antara kebiasaan Rasulullah SAW itu adalah makan bersama keluarga. Coba dihitung itu. Kapan kita makan sama keluarga ini? Saya selalu biasakan ya, baik saat menjabat, apalagi kalau sekarang tak menjabat. Kalau sekarang memang ya paling pulangnya saja. Pulang kadang sudah malam gitu ya. Pulang sudah malam ya. Tapi kalau pagi itu saya usahakan ya. Ketika tidak shaim, tidak puasa ya, makan sarapan ya, malam ketika di rumah ya makan dulu bersama ya, di situ kita bisa saling cerita. Ini pertama ya. Nah tadi tentang nauzubillah ya, sedih kita yang membaca hal-hal seperti itu. Kenapa gitu ya, kenapa ayah yang harusnya menjadi pelindung, ayah yang harus menjadi pengayom, ayah yang harusnya menyayangi, mengasihi, mana kemudian nauzubillah ya itu sampai melakukan pembunuhan. Ya itu berarti kemasukan setan itu. Kemasukan setan. Nah inilah emosi. Ya, soalnya saya diceritakan di dekat rumah itu ada pesantren ya. Kebetulan yang sering turun ke bawah tetangga namanya Ustadz Anto. Kemarin pada Jumat itu ya, ceritalah. Ada katanya salah satu santri itu ya emaknya itu ya, ayahnya di penjara. Kenapa ayahnya di penjara? Karena ayahnya ini jualan kelapa muda. Emaknya ini rewel aja, mencerocos aja lah, ibu-ibu lah maklum gitu ya. Akhirnya itu goloknya untuk ya, mengupas-ngupas kelapa itu dilempar ke istrinya itu. Dilempar kena perutnya, kita tertolong. Ayo masuk penjara. Nah ini kan tadi ya, makanya Rasulullah SAW itu kalau terhadap benda-benda itu tajam, jangan sekali. Jangankan sungguhan, main-main saja, kan kata Nabi gitu. Ketika kita ada pisau, ini tak boleh itu. Bahkan kalau memberikan pisau itu jangan ujungnya, harus tangkainya. Artinya apa? Bagaimana Rasulullah SAW ini mengajar mengantisipasi. Nah, berarti kalau kejadian-kejadian seperti itu, nah, ini akibat apa? Ya akibat jauh dari agama. Jauh dari agama. Ya. Akibat jauh dari agama, ya, tidak mengenal, ya, mengetahui agama ini, ya akhirnya seperti ini. Kejadian-kejadian seperti ini. Mudah-mudahan nih, makasih kepada PKS TV ini, kepada ya, yang sudah buat acara seperti ini. Ya. Oke, itu tadi penjelasan Ustadz Ayat Cahyadi ya tentang bahwasanya kenapa seorang ayah bisa kalap ya, penyebab utamanya adalah jauh dari Allah ya Ustadz. Jadi jangan sampai kesibukan ayah mencari nafkah melupakan kewajibannya untuk terus membooster imannya ya agar selalu dekat dengan Allah. Karena belum ada yang bertanya Ustadz, barangkali sudah paham semua atau tercenung-cenung mungkin ya mendengarkan sesi kedua ini ya. Ada yang tunjuk tangan? Oke, silahkan. Ada yang tunjuk tangan? Umu Fatur Rahman, silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Umu nih, Zah. Salman, Ustadz Salman. Oh, Ustadz Salman. Oh, Ustadz Salman. Silahkan, Ya. nama akun ininya nggak diganti, jadi salah panggil kita Afan ya. Silahkan Ustadz. Iya, Ustazah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz yang telah menguraikan tentang bagaimana Rasulullah kepada anak-anaknya dan kepada cucunya, Ustadz ya.
luar biasa. Dan sosok seperti ini rasanya kalau hari ini berat, Ustaz ya. Di tengah banyaknya godaan dari luar, Ustaz. Terutama yang kita pegang hari ini, Ustaz, itu sangat besar faktor pengaruhnya sehingga rasanya ada jarak antara kita dengan anak, Ustaz. Ketika kita sudah disibukkan mungkin dengan aktivitas kita, ketika waktu luang itu kita terkadangnya beralih ke situ, Ustaz. Sehingga anak yang mendekat pun kadang-kadang menjadi saingan karena anaknya juga kadang-kadang minta yang kita pegang itu Ustaz. Ketika kita punya komitmen tidak memberikan mereka HP gitu ya, itu mintanya dari kita gitu ya. Akhirnya kadang-kadang waktu yang seharusnya dijadikan untuk dekat dengan anak malah kita rebutan sama dia, rebutan HP gitu ya. Ya mungkin ini sebagian besar kita merasakan ya, atau mungkin kami aja mungkin ya Ustaz ya. Tapi alhamdulillah dengan yang saya sampaikan tadi ada kiat kita memang hadirkan diri kita pada anak kita, menyediakan waktu kita untuk anak kita gitu Ustaz. Tapi sekali lagi ini sesuatu hal yang berat hari ini Ustaz. Dan saya berpikir kita memang harus memperbanyak kegiatan seperti ini Ustaz. Kegiatan seperti ini yang memberikan penyadaran lah kepada orang tua, terutama sosok ayah, Ustaz. Dan kadang ayah ini kan kadang-kadang merasa menjadi manusia super di rumah gitu, Ustaz. Merasa super ketika dia sudah sibuk di luar, kemudian pulang ya. Dan hendaknya juga menjadi evaluasi bagi emak-emak, Ustaz, para istri di rumah gitu ya. Jangan ketika suami udah capek, dia juga sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan kawan-kawan medsosnya gitu ya. Sehingga anak dibiarkan main, bahkan dikasih main HP sendiri gitu Ustaz, sibuk dengan game dan sebagainya. Sehingga walaupun kita berdekatan, kita hatinya berjauhan Ustaz. Nah ini yang banyak terjadi Ustaz. Nah mungkin Ustaz bisa memberikan arahan, saran, nasihat untuk kami Ustaz sebagai pasangan yang masih muda nih Ustaz. Masih muda. Baru 18 tahun Ustaz. Baru 18 tahun gitu ya. Karena Ustaz sudah 4 orang cucu Ustaz ya. Alhamdulillah semuanya sukses lah Ustaz ya. Alhamdulillah. Ini mungkin Ustaz nasihat mohon berikan kepada kami agar kami juga ya kalaupun tidak seperti keluarga Rasulullah minimal seperti keluarga Ustaz lah gitu Ustaz. Insyaallah. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Ustaz pertanyaannya tentang fakta hari ini ya, bahwasanya ya, kedekatan manusia dengan gadget itu sulit untuk di-counter Ustadz. Berbagai macam kebutuhan yang kadang membuat bablas yang dapat menyita waktu orang tua. Bahkan orang tua sudah berada di rumah pun tetap fokus ke gadgetnya. Atau tadi pertanyaannya bisa jadi orang tua meletakkan handphonenya, tapi ternyata hati mereka tidak terikat. Maksudnya gini, dia nemenin anak main Ustadz, nemenin anak main, bacakan buku anak ya. Tapi kok tidak terbangun bonding itu Ustadz. Itu kenapa bisa begitu Ustadz? Iya, Ustadz Salman nih, Ketua IKA di Rumbai. Sama beliau sempat haji ya 2019 ya. 2019. Jadi luar biasa nih Ustadz Salman mengingatkan kita ya, jangan sampai gadget ini mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Sama yang jauh bisa telepon. Dekat jadinya kan. Ada ta'liful qulub. Tapi yang sama dekat jauh karena asik main gadget. Ya, ayahnya main gadget, emaknya main gadget, anaknya main gadget, udahlah. Dia makan sama, tapi masing-masing pada makan asik dengan gadget. Ya sudah, saat bersama itu matikan HP. Ya kan gitu ya. Saat bersama itu matikan HP. Ya artinya kalaupun tadi matikan gitu ya. Tadi kesadaran kita ini penting gitu ya. Kesadaran kita untuk interaksi kita. Ya, waktu ini sangat berharga ini ya. Karena waktu-waktu yang kita gunakan sekarang ini tak akan bisa kita temui lagi pada ke depannya. Jadi waktu kita yang sudah bersama keluarga ini tak bisa kita beli kalau ya
harta itu bisa kita cari, hilang bisa kita cari, tapi waktu yang sudah hilang dari kita ini tak bisa kita ya, ulang kembali. Mungkin saya kalau melihat ya, para ayah ibu itu lihat ngantar anaknya masih TK, ya masih SD, ingat kembali saya kenangan-kenangan dulu ya, ngantar anak-anak saya ya TK. Alhamdulillah sekarang ada cucu saya sama saya, walaupun ini cucu saya sebentar lagi juga 2023 Januari mau ikut ayahnya ke Abu Dhabi. Jadi sekali lagi waktu ini sangat penting gitu. Ya, waktu ini sangat penting ya. Jadi waktu ini emas bagi kita untuk berinteraksi dengan anak-anak kita, berinteraksi dengan keluarga kita. Ini penting sekali, ini satu harus kita sadari. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita malah dikalahkan dengan ya yang gadget ini kan kita yang ngatur. Ya, jadi gadget ini kita yang mengatur. Ya, maka sekali lagi kesadaran tadi urgensi bahwa waktu bersama keluarga ini penting, ini harus hadir. Ya, kita tanamkan pada diri kita. Demikian untuk Ustadz Salman. Ya memang sekali lagi ya kita tidak akan bisa ya menyamai ya, keluarga-keluarga seperti yang sudah Rasulullah SAW. Namun kita berusaha. Kita berusaha. Maka karena kita berusaha di sini Allah Subhanahu wa taala tekankan laqad ya. Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita berusaha. Maka bagaimana pentingnya ayah ini? Para nabi dan rasul yang tak punya anak itu kan nanti-nanti anak. Nabi Ibrahim menanti-nanti punya anak. Nabi Zakaria alaihissalam terus doa agar dikaruniakan anak. Nah kita alhamdulillah kalau sekarang sudah dikaruniai anak, maka bagaimana ini anak kita? Ini kita harus didik, kita harus sayangi, kita harus bimbing sehingga dia nanti menjadi penerus kita. Ya tentu meneruskan ya bagaimana kemanfaatan kita ini bisa diteruskan anak-anak kita. Itu tadi Ustadz Salman penjelasan Ustadz ayat bahwasanya kutipan terakhirnya kita memang tidak bisa menyamai Rasulullah, tapi ikhtiar kita adalah belajar menjadi lebih baik meneladani Rasulullah yang zamannya hari ini memang beda ya, tapi tetap saja ya bahwasanya kendali ada di tangan kita. Kontrol ada di tangan kita, maka kuatkan diri kita, kuatkan azam kita agar bisa terus melakukan peran terbaik sebagai orang tua. Ada lagi barangkali yang mau bertanya? Ini di chat Zoom juga belum ada. Sudah paham barangkali, mungkin Ustadz sebelum kita tutup closing statement, silahkan Ustadz. Ya kepada Bapak Ibu semua, terutama para ayah, ketika kita ingin ya, mewujudkan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, mewujudkan keluarga yang memberikan kedamaian, maka kita harus punya waktu, ya. Waktu, dan ini adalah kita yang mengatur, manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu-waktu kita bersama keluarga, dan tentu selain kita berikhtiar, bagaimana membina keluarga kita menjadi keluarga yang Islami, kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha ya, membolak-balikan hati, bagaimana bisa menyatukan kita dengan keluarga kita bersatu dalam penuh kebahagiaan, kecintaan, ya, kedamaian di dunia ini, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita juga dikumpulkan bersama anak cucu kita, keluarga kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di dunia hingga ke surga, kebahagiaan di dunia hingga di surga. Baik, demikian tadi ya penyampaian dan inspirasi yang disampaikan oleh Ustadz Aid Cahyadi sangat luas ya, sangat menyentuh kita ya.